Saking makin banyaknya Ya. yang gitulah. Ya. Lihat gambar dulu lah. Ya. Lihat Instagram. Beres gambar nih kayaknya ada nyambung ke videonya nih. Rusak itu. Lu pertama kali puasa kapan? Dari SMA-an juga udah mulai ya. Oke. Udah mulai. Baru ngerasain banget gitu kayak kedamaian di puasa itu kapan? Ketika nggak cuman Ramadan, ketika mulai ngelakuin yang itu tuh. Oh lu ngelakuin juga? Ya, ngelakuin. What? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, ini adalah part keempat obrolan gue sama Ustadz Dennis Lim, dan setiap minggunya tetangga gue di sini selalu nge-share cerita hidup mereka yang bisa menginspirasi atau menjawab sebuah pertanyaan atau mungkin masalah yang sedang kalian hadapin. Nah, kalau kalian mau terus dapetin konten-konten seperti ini, right? Langsung dong klik subscribe, alright? Karena kita tahu nih ya, di antara kalian yang lagi nonton, ternyata 80%-nya belum subscribe. 20%-nya subscribe dan menjadi tetangga setia kita. Tapi gue pengen ngomong ke yang 80% yang belum subscribe, please klik subscribe. Karena gue janji kita akan memberikan kalian konten-konten yang memberikan kalian nilai untuk membuat kalian menjadi lebih baik lagi dalam hidup ini. So, balik lagi ke Ustadz Dennis. Gini bro, gue bilang ya, orang itu bisa jadi sukses. Itu karena pilihan-pilihan setiap hari di hidupnya gitu. Kayak tiap hari gitu ya, kita selalu dihadapin sama, gue ngecek Google kemarin itu, how many times we're faced with choices in life every day. 13.000 keputusan. 13.000 keputusan. You know, lu bangun tidur, lu mau ngecek HP atau lu mau balik badan nyium istri lu dulu, itu udah satu keputusan. Iya. Lu begitu bangun, lu mau mungkin duduk dulu atau langsung ke kamar mandi. Exactly, itu udah keputusan lagi. Atau lu mau sholat atau lu kayak balik tidur lagi, udah 3 keputusan. 13.000 setiap harinya. Jadi itu yang gue bilang kayak micro choices, dan masalahnya nih, kita nggak sempurna ya, maksudnya nggak kayak selalu membuat keputusan yang benar. Tapi kalau misalnya kita bisa membuat majoritas keputusan kita keputusan yang baik, itu menentukan kesuksesan kita sih. Iya sih. Even olahraga deh, kayak gitu misalnya. Tiap hari lu kayak olahraga nggak ya hari ini? Lu mau hidup sampai umur 80 nggak? You know, and everything like that. Nah, jadi gue ngerasa dengan berpuasa itu kita lebih karena gue sendiri juga suka ngelakuin puasa juga gitu. Iya. Nah, puasa pantang gitu ya. Misalnya selama 40 hari ke depan gue gak minum kopi sama sekali gitu. Dan tapi kadang-kadang gue juga kayak nanti nih bentar lagi gue juga pengen ikutan puasa, tapi puasanya lebih ke gue gak mau makan kotor, gue mau makan bersih aja gitu, dan gak mau makan daging gitu misalnya. Ikutan aja gitu, you know, biar ngerasain juga. But itu gue sangat ini banget sih, sangat terlatih banget self control gue. Dan emang bener kata lu, godaan-godaan justru datangnya pas lagi di situ. Tiba-tiba gue ditraktir sama teman, tiba-tiba ada yang ngajakin meeting, dan habis itu meetingnya di cafe terus gitu, misalnya untuk ngopi and everything. And I think keputusan-keputusan yang kita ambil ketika kita lagi berpuasa itu pasti keputusan yang baik, karena keputusan yang karena kita lebih sensitif aja sama pilihan-pilihan tersebut gitu. Even nyium bau bawang digoreng gitu misalnya, itu kayak jadi godaan aja kan itu kan. Gue jadi lapar banget, tapi and then lu bilang sama diri lu, no, gue lagi puasa, self control. 5 menit kemudian hilang tuh si nafsu tersebut. Iya, emang nafsu baru berat itu kalau kita ladenin. Kalau kita, so good. Yes. Serius. Mohon maaf ya, laki-laki gak punya pasangan, dengan handphone, dengan internet di tangannya, di kamar sendirian. Mohon maaf, syahwat naik. Ya. Kalau ketika itu yang dilakuin langsung taruh handphone lu pergi main futsal keluar, pulang lu udah lupa. Ya. Tapi kalau misalkan, lihat gambar dulu lah. Ya. Lihat Instagram. Beres gambar nih kayaknya ada nyambung ke videonya nih. Rusak itu. Jadi baru berat kalau kita ladenin. Wow. Dan di situ harusnya akal kita main sih. Dalam artian ada 2 gelas di depan meja. 1 susu, 1 racun. Mana yang dipilih?
Susu lah. Susu. Ya. Kenapa bisa milih susu? Mikir, makan racun gue mati. Ya. Dan dunia nggak tiba-tiba ada, kita semua yakin itu. Dan yang nyiptain dunia ini punya aturan jelas. Sebagaimana kulkas aja ada aturannya. Ya. Sebagaimana semua ada buku manualnya. Dengan tujuan supaya bendanya nggak rusak. Supaya itu berjalan dengan sebagaimana seharusnya. Terus kita pengen, tadi ibarat benda kita nggak rusak. Tapi kita pengen milih cara yang tidak sesuai dengan buku manual kita. Ya gimana dong, sama aja kayak misalkan pengen bahagia nih gini caranya. Jangan mencuri, jangan gibah, jangan ngomongin orang, jangan jahatin orang. Right. Tapi gak mau, kan aku suka gitu semua. Terus akhirnya mulai pinjol, mulai judi, mulai lain-lain. Akhirnya kebelas, akhirnya mulai kena masalah. Ya gimana, keputusan elu sih. Makanya sekarang kadang izin ya, untuk jadi hebat itu kadang tinggal nggak jadi orang kebanyakan aja dia bisa mulai menonjol kok. Ya. Saking makin banyaknya yang gitulah. Ya. Dulu buat jadi hebat kayaknya mesti para ulama terdahulu ya, mesti berlomba dengan ngapalin berapa puluh ribu hadis dengan macam-macam. Sekarang kayaknya lu mulai bangun lebih pagi aja lu bisa jadi orang yang berbeda. Wow. Jadi ya emang diri kita yang kita lakuin sekarang nentuin apa yang terjadi ke depannya sih. Dan harusnya di situ akal main untuk pengen baik nih, pengen baik. Ya udah ada aturan yang baik-baik tinggal diikutin. Nanti kamu bakal bersyukur, bakal seneng. Tapi kalau misalkan gak diikutin, nanti kamu sendiri yang stres juga. Terus mau nyalain siapa? Lu pertama kali puasa kapan? Dari SD udah mulai ikut-ikutan tapi. Right. Ikut-ikutan aja. Dan kadang ya cuma nyampe jam 12, nyampe jam berapa. Mulai udah full ya, mulai dari tambah gede. Dari SMA-an juga udah mulai ya. Oke. Udah mulai. Dan baru ngerasain banget gitu kayak kedamaian di puasa itu kapan? Ketika gak cuman Ramadan, ketika mulai ngelakuin yang itu tuh. Yang sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak itu. Si puasa Nabi Daud itu? Oh lu ngelakuin juga? Iya, ngelakuin. What? Wow, oke. Sejak kapan? 2019 bulan April. April. Kenapa? Triggernya dari mana? Sebetulnya gini, ketika waktu itu sudah mulai ke Islam kan ya. Dan ilmu tuh ternyata luas banget. Ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu segala macam. Nyampelah di satu nasihat. Kalau di Al-Quran contoh di Al-Baqarah 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Nah, gimana caranya gue bisa mempelajari ilmu segitu luas. Tapi gue gak ningkatin amal soleh. Jadi katanya di ayat itu, lu tambah taat, nanti Allah yang ngajarin lu. Kalau lu gak ningkatin amal soleh, nanti lu belajar buku sebanyak apapun lu lupa nanti. Tapi kalau misalkan Allah yang udah ngajarin lu, nitipin ilmunya di otak lu sehingga memang gue percayanya manusia bisa jadi hebat, pintar itu bukan karena ilmunya, tapi yang Allah mau jadiin lu hebat gak, Allah mau nitipin lu ilmu gak. Gimana cara kita merayu Allahnya itu, ningkatin amal soleh. Jadi kan dan selalu dirong kayak gitu ya. Ramadan kan udah Ramadan misalkan nambah Senin Kamis doang. Terus nambah lagi yang lain. Ya kalau untuk di dunia puasa itu udah tingkatan puasa paling tinggi memang kalau Nabi Daud. Kalau misalkan nanti sholat misalkan 5 waktu udah. Ya nanti mulai nambah sholat yang tambahan yang tidak wajib. Jadi awalnya karena jujur waktu itu ya lagi haus-hausnya sama ilmu sih. Tapi masalahnya ilmu tuh kitab berderet. Belum dari ulama yang itu kadang satu kitab tafsir hadis misalkan Fathul Bari 37 jilid, ini dari sini nyampe situ masih jatuh, sofa ini gak cukup. Gila. Itu baru satu bahasan penjelasan hadis Bukhari loh, belum hadis yang lain, belum hadis riwayat Muslim dan yang lain. Jadi ya Allah ilmu segini luasnya kapan selesainya dibaca, selesai baca kapan diamalinnya, selesai diamalin kapan didakwahinya. Umur manusia gak akan cukup. Udahlah tingkatin amal soleh, mudah-mudahan. Karena waktu itu lagi, alhamdulillah Allah izinkan lagi haus-hausnya banget belajar. Dan katanya gimana caranya biar supaya belajar tapi gak lupa-lupa. Ya lu tingkatin amal soleh nanti Allah yang bikin lu gak lupa. Jadi waktu itu. Cool. Gitu. That's cool. That's cool. Gue gak tau ya, kayak kalau misalnya ngomongin judi, itu kan kebanyakan nih orang pengen cepet kaya, makanya dia judi, gitu kan. Dia pengen
dia ngeliat tetangganya punya something yang mobil baru lah atau apa. Oh gue juga pengen tuh. Ya udah cara yang paling cepat untuk dia dapetin mobil baru tersebut adalah dengan judi. Lu sendiri ketika ngeliat ilmu-ilmu ini, ketika lu lagi haus-hausnya, ketika lu lagi lapar-laparnya gitu ya, lu pengen cepet juga kan? Maksudnya kayak, gue pengen dapetin ilmu ini secepat mungkin gitu. Itu cara yang paling cepat menurut lo? Dengan si puasa Nabi Daud ini misalnya, atau karena ada rasa gak sabar itu kalau pengen ekspres gitu. Tapi makanya di dalam Islam diatur, manusia tuh iri cuman boleh pada dua hal. Satu, ketika ngelihat ada orang yang punya ilmu dan mengamalkannya, itu lu baru boleh iri. Yang kedua, ketika ada orang yang diberikan dunia, lalu dia gunain dunianya itu untuk kebaikan, untuk zakat, sedekah, dan yang lain-lain. Selain untuk itu lu gak boleh iri. Wow. Karena kalaupun lu punya itu semua yang selain dua itu gak jadi belum tentu jadi kebaikan buat lu. Jadi kalau misalkan untuk ke arah sana, kenapa istilahnya kok jadi greedy pengen belajar ilmu sebanyak-banyaknya, karena memang ternyata kalau memang itu silakan boleh kalau iri. Tapi kalau misalkan kayak pengen tadi, mereka punya mobil baru, gue juga pengen punya, gimana cara tercepatnya? Ya itu ngotorin sih dalam artian ya. Tapi gimana caranya ya supaya lu gak terlalu, let's say gue bilangnya vertikal ya. Kayak lu cuman mikirin hubungan lu sama Tuhan aja, sehingga lu melakukan semuanya ini, dan lu melupakan hubungan horizontal gitu, maksudnya sama sesama manusia. Ketika gue kira gini ya, ketika akhirnya udah tambah deket sama Allah, beneran deket, lu pasti pengen jadi manfaat bagi orang lain. Itu sih pasti banget ya. Makanya kadang kalau di dalam rukun Islam, syahadat dulu, terus sholat, terus zakat, terus puasa, terus haji. Loh kok puasa nomor 4, kenapa zakat yang lebih dahulu? Ya, selain karena memang di dalam Al-Quran zakat disebutkan 30 kali, dan 26 kalinya itu barengan dengan sholat. Tapi memang ketika puasa, lu puasa, serajin-rajinnya lu puasa, kebaikannya buat diri lu sendiri. Tapi ketika lu zakat, orang ngerasain kebaikannya. Dan makanya zakat itu kalau misalkan dijalankan benar-benar semuanya membayar sesuai haknya, kemiskinan tuntas. Dan itu pernah terjadi ketika dulu di zaman Islam masih jaya-jayanya, itu nyampe benar-benar kesulitan untuk nyari orang miskin dan segala macam, sampai kata khalifahnya, pemimpinnya waktu itu, ya udah uang zakat ini belikan beras lalu sebarkan di pegunungan. Untuk apa wahai pemimpin? Untuk supaya agar orang tahu bahwa di negeri Islam ini bahkan bukan saja manusia, seekor burung pun gak ada yang kelaparan di sini. Jadi rahmat, Islam turun jadi rahmat. Orang-orang soleh terdahulu ketika akhirnya sudah dekat sama Tuhannya, fokus hidupnya jadi rahmat. Bahkan ada ulama tafsir berkata, ketika lu hidup cuman mikirin diri lu sendiri, lu mati kerdil namanya. Gak jadi apa-apa lu. Tapi orang-orang yang pada jadi orang besar, bahkan bukan di keislaman pun, mereka orang-orang yang mikirin orang lain, orang-orang yang mikirin umat. Wow. Jadi ketika akhirnya kita istilahnya seolah biar jangan terlalu vertikal, enggak juga. Karena ketika akhirnya enaknya dalam Islam itu apapun bisa jadi amal soleh. Apapun bisa jadi amal soleh. Ketika kita pakai sendal tapi ngikutin caranya Nabi, itu jadi amal soleh. Dan dulu ketika ada di zamannya Umar bin Khattab ya, salah satu pemimpin Islam setelah Nabi, terus ada pemuda 24 jam di masjid, ditegur, kamu umur muda kayak gini ngapain kamu 24 jam di masjid? Nyari duitnya dari mana? Adik saya kerja, saya dinafkahi sama dia, pahala adekmu lebih gede daripada kamu. Ya, karena ya tadi dia fokus jadi manfaat, jadi kebaikan, fokus jadi berkah bagi orang lain. Ketika bicara rahmatan lil alamin, benar-benar harus jadi rahmat. Karena kalau misalkan jadi Islam cuma soleh sendiri, masih ada yang salah dengan belajarnya. Jadi ya kudu biar gak terlalu vertikal, justru ada orang yang dibikin untuk supaya ya gue bisa jadi tambah dekat kepada Allahnya tuh justru dengan baik ke orang loh. Oke, gue sulit penghafal Al-Quran, tapi gue bisa bisnis nih. Gue bisnis kan nanti bayar zakat gue tambah gede, sedekah gue tambah gede. Nah jadi kebaikan kan buat orang-orang yang ke atas. Sehingga walaupun gue berpikiran, kenapa sih kok semuanya malah jadi serba ke Allah terus? Tunggu dulu, emang apalagi yang lebih penting dari Allah? Gue kadang mikirnya kayak gini. Lu semua yang lu pengen, semua yang lu idam-idamkan, semua yang lu harapkan,
Meskipun semuanya udah ada di depan mata lu, yang punya gak ngasih izin gak akan bisa jadi milik lu. Ya. Nah, untuk bisa ngapai itu semua, caranya pun gak cuma nonggeng, sujud, sholat seperti itu ya. Tapi ya justru dengan sibuk jadi manfaat, sambil tidak melupakan kewajibannya, bismillah itu semuanya jadi atas bawah dapat. Ya, Horizontal si horizontal sama vertikal tersebut gitu. Sekarang ini nih ya, semasa lu udah hijrah lah ya, apa masalah terbesar yang pernah lu hadapin? Pernah sempat ngerasain loh kok gue hijrah, gue tobat, duit gue malah tambah habis dan lain-lain. Nah, kalau memang semua kehidupan sebelum manusia tobat, apapun kelakuannya, kalau memang itu udah jadi kehidupan yang baik, lu ngapain mikir berhenti sih? Iya. Kadang gue mikir ya balik lagi. Salah satunya ternyata kesimpulannya adalah mereka digebukin bro sama kehidupan sejadi-jadinya. Digebukin sama kehidupan sejadi-jadinya. Iya.